Bayangkan sebuah dunia yang tidak mengenal siang. Di bawah kerak bumi yang jauh dari matahari dan jauh dari harapan, hidup sekelompok iblis dalam nyala lava abadi. Tribe of Fire Demon. Mereka bukan sekadar penghuni neraka, mereka adalah penjaga setiap wilayah bernama Abyss. Tempat ini bukan cuma rumah, tapi medan tempur. Dan dari medan inilah, bangkit satu nama yang lebih panas dari magma. Tamosh. Kita itu hidup di dunia yang penuh cerita, tapi sering lupa siapa tokohnya. Di Magic Chess dan Mobile Legends, mereka nggak minta dikenal, tapi gue pengen kenalin. Karena sebenarnya tokoh-tokoh ini punya luka, dendam, atau kecoa peliharaan yang nggak pernah dikisahin. Oleh karena itu, selamat datang di Lore Hero, tempat dimana cerita lama dikubur hidup-hidup. Maksud gue, tempat dimana cerita lama dihidupkan kembali. Ia bukan iblis biasa, ia bukan sekadar kuat, ia adalah kepercayaan yang hidup. Kepercayaan bahwa hanya kekuatan yang pantas memimpin. Bagi Tamus, kelemahan bukanlah sebuah kesalahan, tapi dosa. Dan di dunia yang sudah terlalu penuh kompromi, ia memilih untuk tidak kompromi. Masalahnya, kompromi itu penting, Ler, bahkan untuk iblis sekalipun. Seharusnya. Sebagai Panglima Abyss, Tamus sebenarnya punya segalanya. Pasukan, kekuasaan, dan otot yang sebanyak otaknya, alias sedikit. Tapi dia punya satu hobi buruk, yaitu menyortir siapa yang dianggap murni dan siapa yang harus dibakar. Salah satu korban seleksi alam versi Tamus ini adalah Alice, iblis cantik yang dianggap iblis KW oleh Tamus, karena dia berasal dari ras Blood Demon. Buat Tamus, Alice itu kayak saus sambal yang dicampur mayones. Kelihatannya iblis, tapi rasanya kurang neraka. Kelihatannya pedas, tapi ada manis-manisnya gitu. Iya, kayak aroma manisnya. Dan karena obsesi terhadap kemurnian kekuatan, Tamus akhirnya tumbuh jadi pemimpin yang nggak bisa kerja tim. Dia terlalu sibuk membakar yang nggak sesuai dengan idealismenya. Hasilnya, habis makin panas. Bukan karena lava, tapi karena konflik internal. Sesama iblis ribut, faksi pecah, dan semua itu karena apa? Karena satu hal. Gua yang paling kuat. Yang lain lemah. Yang lemah harus dibakar. Ya udah tuh, dibakar semuanya sama Tamus, termasuk kesempatan buat menang bareng-bareng. Lucunya, Tamus ini gak jauh beda dari sosok-sosok di dunia nyata. Kita pernah dan mungkin masih lihat orang-orang yang terlalu percaya sama ideologinya sendiri, yang merasa paling murni, paling kuat, dan paling benar. Dia gak bisa diajak diskusi, gak bisa dengerin orang, dan gak bisa kompromi. Siapa tuh? Dan seperti Tamus, mereka sering lupa. Api yang mereka nyalain buat membersihkan dunia seringkali justru ngebakar rumahnya sendiri duluan. Tamus bukan cuma cerita soal iblis, dia cerita tentang kita, tentang sisi dalam manusia yang tak lihat lemah, sampai akhirnya malah jadi monster. Dan lu tahu nggak apa yang paling ironis dari monster? Monster itu kadang dia nggak sadar kalau lagi ngomongin orang lain, tapi di depan cermin